Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Nur Adlina dengan IMPM 22030900068 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 22A. Perkenalkan, saya Yohana Bila Safira dengan NPM 2203090077. Perkenalkan, nama saya Ayunin Merdatila dengan NPM 2202180007 dari program studi humaniora. Perkenalkan, nama saya Utara Ramadhani dari Pendidikan Sosiologi dengan NIM 2202070032. Perkenalkan, nama saya Dini Idratul Rahmi dengan NPM 2202070057. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Perkenalkan, nama saya Ella Wahyuni, NPM 2203090005 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Nama Ambo Yesa Jakumala dengan NPM 2203090066. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pandangan orang Minangkabau terhadap lingkungan. Di mana kita ketahui orang Minangkabau terhadap lingkungan bersahabat dengan alam secara turun-temurun. Masyarakat Minangkabau diajarkan untuk menjaga kelestarian alam dan berbagai sumber daya alam secara bijaksana. Mereka memandang alam semesta beserta isinya diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Menjaga keseimbangan ekosistem masyarakat Minangkabau meyakini bahwa gangguan terhadap keseimbangan alam akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Oleh karena itu, mereka sangat menjaga keseimbangan ekosistem di sekitarnya. Pandangan orang Minangkabau terhadap lingkungan, yang dimana poin yang ketiga yaitu pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan. Cara memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan sangat dijunjung tinggi, misalnya dengan sistem pertanian organik, perladangan berpindah, dan sebagainya, untuk menjaga kesuburan tanah. Poin yang keempat yaitu adat bersandi syarak bersandi kitabullah, yang dimana prinsip hidup masyarakat Minangkabau yang selaras antara adat dengan agama Islam juga mendorong pelestarian lingkungan sesuai dengan tuntunan agama. Pola peralatan hidup orang Minangkabau. Yang pertama, pola peralatan hidup suku Minangkabau sangat dipengaruhi oleh mata pencaharian dan lingkungan tempat tinggal mereka. Yang kedua, peralatan bertani terdiri dari parang, mandau atau sabit, cangkul, bajak, pancul, arit, dan lainnya. Peralatan ini digunakan untuk membersihkan lahan, menanam benih, memanen, dan kegiatan bertani lainnya. Yang ketiga, peralatan beternak. Untuk beternak, orang Minangkabau menggunakan kandang, tali tambatan hewan, tempat pakan atau minum, gunting kuku atau rambut, dan sebagainya. Yang keempat, peralatan nelayan bagi suku Minangkabau yang tinggal di pesisir pantai. Peralatan nelayan seperti perahu, jala, pancing, jaring, dan lainnya menjadi penting dalam mencari ikan. Yaitu ada peralatan memasak yang meliputi berbagai jenis seperti kuali tradisional, keranjang, kuali, belangga, parut, kelapa, talam, lesung batu, palu, angloh, dan sebagainya sebagai alat untuk memenuhi memasak. Selanjutnya yaitu ada peralatan makan dan minum yang terbuat dari bahan alami seperti bambu, nira atau tanah liat, tempurung kelapa, contohnya seperti piring, mangkok, cangkir, gelas, dan takar beras dari anyaman bambu atau tanah liat. Selanjutnya ada peralatan kerajinan tangan. Kerajinan tangan yang mencakup alat tenun atau gedok, alat ukur, batu asahan, cetakan logam atau emas, dan lainnya. Itulah pola peralatan tradisional masyarakat Minangkabau yang menunjukkan kearifan lokal dan keterampilan turun-temurun mereka. Orang Minangkabau tentang peralatan hidup. Yang pertama itu penting. Peralatan hidup di Minangkabau penting untuk menunjang kehidupan. Yang kedua, alat bantu. Seluruh aspek kehidupan memerlukan peralatan untuk tempat tinggal, ekonomi, agama, adat istiadat, kesenian atau hiburan, perlindungan, dan keamanan. Yang ketiga, kerjasama. Untuk memenuhi peralatan itu, orang Minangkabau
melakukan gotong royong dan kerjasama. Yang keempat, terbuka. Jika mampu dibuat sendiri dan jika tidak didatangkan dari luar. Yang kelima, dinamis. Jenis dan bentuk tidak hanya ciri khas Minangkabau. Pepatah yang berkaitan dengan peralatan. 1. Siri la pulang ka ganggangnya, pinang la sore ka tampuknya, kari babalik ka sarungnya, baju tas sarung kanan punyo, ameh pulang ke tambangnya, yaitu satu benda yang sudah lama tak ditemui, sekarang kembali kepada yang punya semula, seperti merebut tanah air dari penjajah sampai merdeka. 2. Bamahambe ala hilie, menahan gunung runtuh, yaitu pekerjaan barat harus dikerjakan bersama, jangan dikerjakan sendirian, apalagi tak punya pengetahuan dan keahlian. 3. Diagak mangko diagi, dibalik mangko dibala, yaitu setiap pekerjaan yang hendak dikerjakan haruslah yang dipikirkan masak-masak dan dibuat rencana kerja. 4. Kalau balahi manakodo, jiko bajalan jonan tuo, yaitu mengerjakan sesuatu pekerjaan hendaklah dengan ahlinya. Memasuki sesuatu negeri hendaklah dengan orang yang punya pengetahuan atau mengetahui. 5. Nan paka palape badie, nan buto malambui lasuang, yaitu semua orang punya peran. Materi selanjutnya, contoh jenis peralatan hidup orang Minangkabau. Yang pertama, kebutuhan agama atau kepercayaan. Walaupun masyarakat Minangkabau mayoritas beragama Islam, namun warisan budaya dan animisme masih terjalin dalam kehidupan sehari-hari. Peralatan yang berkaitan dengan agama Islam, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran memiliki tempat yang sangat terhormat dalam setiap rumah gadang. Sajadah, alat sholat ini juga menjadi bagian penting dalam kehidupan Islam Minangkabau. Yang kedua, kebutuhan adat dan kesukuan. Peralatan adat dan kesukuan Minangkabau yaitu yang pertama, rumah gadang sebagai pusat kehidupan sosial dan budaya. Rumah gadang memiliki arsitektur yang unik dan kokoh. Yang kedua, kain tenun. Kain tenun, songket, dan batik Minangkabau memiliki motif-motif khas yang syarat akan makna dan digunakan dalam berbagai upacara adat. Yang ketiga, kebutuhan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Contohnya lontar adalah daun lontar digunakan sebagai media menulis untuk berbagai pengetahuan seperti pertanian, pengobatan, silsilah keluarga, dan ajaran agama. Yang kedua, talempong. Selain alat musik, talempong juga digunakan sebagai alat peraga untuk belajar berhitung. Babajui janlarangana sampi-sampi na janiyo nampalaka nampara siyo tubuh na janiyo jadi yoka jadi gunjang rami. Babajui janlarangana sampi-sampi na janiyo nampalaka nampara siyo tubuh na janiyo jadi yoka jadi